Monster tua gerbang emas ini juga bermanifestasi di Gunung Bulau. Hati Si Hao dan Xiao Ta sungguh-sungguh, kedatangan dua master sekte alam atas menyiratkan bahwa Nether akan mengalami gejolak yang luar biasa. Immortal Heavenly Venerate Lower Realm ingin menekan makhluk abadi. Dalam waktu singkat, alam semesta bergelombang lagi. Puluhan meter tubuh emas Zhang Liu menerobos dinding batas dan duduk bersila di kehampaan. Para abadi mengeluarkan suara meringkuk yang tajam. Matanya yang menyihir menembakkan api iblis, menatap dengan kejam pada yang mulia surgawi yang terberkati dan yang lainnya. Dewa abadi ini telah menyegelnya selama puluhan ribu tahun. Biarkan dia menanggung siksaan bertahun-tahun tanpa akhir di bawah gunung lima elemen. Sekarang orang tua ini masih ingin bergabung untuk menekannya lagi. Ini tidak bisa dimaafkan. Nafas kehidupan abadi terbakar hingga puncaknya, dan rambut emas di seluruh tubuh berdiri tegak, seperti orang gila. Gelombang udara keemasan meledak dengan dagingnya sebagai pusatnya. Itu mengepakkan sayap di belakangnya dan menyapu ke arah yang mulia surgawi yang terberkati dan tubuh emas Zhang Liu. Bum bum bum, tabrakan antara beberapa orang. Kekuatan langit dan bumi pecah. Gunung-gunung besar runtuh menjadi bubuk, dan istana Zhongmen runtuh. Si Hao dan Xiao Ta dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka. Mereka melirik dengan simpati pada makhluk abadi yang dikepung. Kemudian terbang ke kebun ubi belakang Gunung Bulau. Sekarang makhluk yang tak terpadamkan membantu mereka menanggung murka pemimpin dunia atas. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menjarah Gunung Bulau ke dasar langit. Rumah harta karun telah dijarah oleh mereka, dan kebun obat Zhongmen tidak bisa dihindarkan. Segera, Si Hao dan yang lainnya datang ke puncak gunung dengan energi spiritual yang melimpah. Aroma obat yang kuat memenuhi seluruh lembah. Bahkan udara di sekitarnya mengandung kekuatan obat yang kuat. Itu layak menjadi taman obat dari alam atas, tetapi sangat menakutkan. Mengalahkan batu dewa sangat bersemangat sehingga plasmokap terpisah. Itu terbang di udara dengan penuh semangat, berteriak lagi dan lagi. Saya tidak sabar untuk terjun ke kebun obat, melahap semua eliksir dan tanah suci yang mengolah eliksir. Hanya saja kebun obat ini terlindung oleh lingkaran sihir kuno. Ada kehendak ilahi di lingkaran sihir, dan tidak mudah untuk menerobos. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Bersiaplah untuk meramu cara menerobos lembah orang tua. Dia berdiri dengan arogan dan memanggil pedang patah Dewa Wei. Pusatkan kekuatan kekacauan menara kecil pada pedang patah. Tubuh Si Hao sedikit membungkuk, dan tangan kanannya, yang diisi dengan kekuatan, menebas dengan keras. Pedang patah itu menghantam lingkaran sihir kuno. Saat dua sinar cahaya biru melintas, lingkaran sihir itu hancur. Trio perampok tidak berhenti, dan langsung mengebor ke kebun ubi kuno. Tetapi ketika Si Hao dan yang lainnya melihat bidang pengobatan yang luas ini, ekspresi beberapa orang tiba-tiba runtuh. Tumbuhan yang subur semuanya telah layu. Hanya pembusukan dan kehancuran. Sebelum roh abadi pecah, dia pernah membuka mulutnya untuk menyedot energi spiritual surga dan bumi. Bidang obat ini tidak bisa lepas dari kekuatan melahap yang agung ini. Inti dari bidang kedokteran ditelan oleh makhluk abadi. Saudara Hao mengertakkan gigi karena marah. Kebencian karena tidak bisa membiarkannya mencari obat mujarab bahkan lebih tidak nyaman daripada tulang rusuknya yang patah. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao terkejut. Di tengah seluruh depresi, ia menemukan pohon ilahi dengan warna-warna cemerlang. Pohon 5 yuan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri dengan heran, ini adalah pohon obat dengan hanya 5 daun. Setiap daun memancarkan cahaya ilahi yang sama sekali berbeda, dan tubuh pohon mengalir dengan kekuatan spiritual yang besar. Dimakan oleh yang abadi, pohon 5 yuan juga sangat lemah saat ini, dan sepertinya bisa mati kapan saja. Tetapi pada akhirnya, dengan latar belakang yang kuat, dia menghela nafas lega. Tidak seperti eliksir lain yang langsung layu. Menara kecil juga mengenali pohon 5 elemen, yang telah melihat roh seperti itu di alam atas. Pohon 5 elemen hanya bisa menjadi rumput di alam bawah, dan dimungkinkan untuk berubah menjadi pohon ketika ia pergi ke alam atas. Pengenalan menara kecil, dunia bawah tidak lengkap, dan urutan jalan tidak dapat diselesaikan. Jika Anda memelihara pohon 5 elemen kurus ini dengan hati-hati, itu akan dibawa ke alam atas di masa depan. Itu akan tumbuh ke ketinggian yang tak terbayangkan. Mendengar kata-kata Xiao Ta, mata Si Hao bersinar dengan kegembiraan. Dia meraih pohon 5 yuan ke dalam pelukannya, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas Qiankun. Karena takut dengan menara kecil dan menabrak batu dewa, saya tidak bisa menahan diri. Telan pohon ilahi yang tidak berbentuk ini hidup-hidup. Perjalanan ke kebun obat ini, meskipun Si Hao gagal memanen banyak tanaman obat seperti yang dia harapkan. Namun, setelah mendapatkan pohon 5 yuan, itu tidak sepadan dengan perjalanannya. Trio pencuri menghindar beberapa kali dan kembali ke lembah pemuda lagi. Mereka ingin tahu tentang hasil pertempuran antara makhluk abadi dan dewa abadi. Menara kecil itu sedikit bergetar, dan kesadarannya menyebar. Jika Anda ingin berkendara dengan santai, duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Saat pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, tubuh menara kecil itu tiba-tiba bergetar. Nada takut dan panik, ia merasakan makhluk abadi dengan cepat mendekatinya. Di belakang makhluk abadi, ada juga yang mulia surgawi abadi dan pemimpin ninjinmen yang penuh kedinginan. Xiao Ta mengambil Si Hao dan segera melarikan diri. Itu melihat niat jahat dari makhluk abadi secara sekilas, dan pihak lain ingin menariknya ke dalam air bersama-sama. Biarkan itu membantu menahan kerusakan pemimpin ranah atas. Menara kecil dengan cepat melarikan diri, mengutuk di mulutnya. Binatang buas yang membunuh 1000 pisau ini, dia menyelamatkannya dengan harga tinggi. Balas dendam atas kebaikan.
Xiao Ta dengan cepat memikirkan cara menyingkirkan dua monster tua ini dari alam atas. Itu tidak ingin bertabrakan langsung dengan Yang Mulia Surgawi yang tak bertuhan dan pemimpin Ninjinmen. Ia tidak rela melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak sesuai dengan karakter pencatutnya. Tiba-tiba, napas aneh dan agung datang dari langit yang jauh. Biarkan hati semua orang kuat di tempat kejadian mengejutkan. Yang terberkati Surgawi dan pemimpin Ninjinmen keduanya menghentikan pengejaran mereka. Mata tertuju ke langit tempat atmosfer kuno berasal. Ini adalah tanda lahirnya dunia harta karun Taiko. Dunia harta karun semacam ini sangat langka, ia lahir sebelum penciptaan dunia. Dunia harta karun adalah dunianya sendiri, yang sepenuhnya sejajar dengan dunia nyata. Setiap kali dunia harta karun Taiko keluar, itu akan disertai dengan peluang besar. Bagaimana Yang Mulia Surgawi tanpa dewa dan pemimpin Ninjinmen masih bisa menekan makhluk abadi pada saat ini? Mereka berbalik dan tersapu ke arah alam harta karun Taiko. Xiao Ta, Xiao dan yang lainnya juga ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini. Kesombongan alam atas, seperti Phoenix merah dan hujan biru, juga merasakan aura aneh ini. Dengan kekuatan mereka, melangkah ke dunia harta karun Taiko sebenarnya cukup berisiko. Dua wanita cantik ini, saat ini, saya dengan gugup melihat gerbang kehampaan di langit. Hati sedang berjuang keras. Si Hao sedang terburu-buru, dia tidak berhenti untuk menyapa Hong Huang. Sebagai gantinya, ia memasuki dunia harta karun Taiko secara langsung dengan menara kecil dan makhluk abadi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saat beberapa orang melangkah ke dunia ini, cahaya keemasan yang tak terukur menyinari, secara singkat membatasi pergerakan menara kecil. Kemudian telapak tangan raksasa emas pemimpin Ninjinmen terbanting dan menabrak menara kecil. Menara kecil tidak bisa menghindar tepat waktu, dan menara itu terhuyung-huyung dan mundur. Orang tua Jinmen tidak berbicara tentang seni bela diri, untuk berurusan dengan menara kecil. Dia bahkan mengambil serangan diam-diam dari belakang. Pada saat yang sama, Dewa Abadi melonjak. Kekuatan spiritual yang menggelegak mengembun di ujung jari. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia menebasnya dari udara tipis. Tebasan kosong biru yang dibungkus dengan kekuatan suci Pei Mo Nenyu. Menebas makhluk abadi. Mengandalkan keterampilan gesit, makhluk abadi nyaris lolos dari serangan mematikan ini. Lengannya masih tersayat oleh tebasan, dan darah mengalir keluar. Tubuh jiwa abadi, yang sekeras emas dan batu, benar-benar retak dan membuka luka ganas. Belum menunggu makhluk abadi, menara kecil untuk bernafas. Tirai tipis yang berisi kekuatan ajaran Buddha membentuk pesona. Blokir menara kecil dan mereka. Master Sekte Tianzun dan Ninjinmen yang diberkati, siap untuk menyelesaikan masalah di depan kita terlebih dahulu. Kemudian bergandengan tangan untuk pergi ke kedalaman dunia harta karun untuk menjelajahi peluang. Pemimpin Ninjinmen membuat segel dengan satu tangan, dan terus melantunkan mantra di mulutnya. Suara gumaman Sanskerta, memanifestasikan rune misterius di udara, terus mengalir ke tubuh menara kecil. Xiao Ta ngeri, itu menebak rencana pemimpin Ninjinmen. Pihak lain sebenarnya ingin menangkapnya sebagai senjata ajaib. Itu dibalik jeruji dengan makhluk abadi. Binatang buas yang putus asa, tidak ada cara untuk mundur. Jantung Xiao Ta membanting, dan si Hao diam-diam mentransmisikan suara. Pinjam kekuatan supranatural tulang tertinggi untuk sekali pakai. Menara kecil mengambil dirinya sebagai pembawa. Menggunakan kekuatan kekacauan untuk mengaktifkan tulang tertinggi si Hao. Cahaya yang sangat panas keluar dari dada si Hao. Tulang tertinggi meletus dengan fluktuasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu di sekitarnya tampaknya membeku, jatuh ke dalam siklus tanpa akhir. Yang Mulia Surgawi yang terberkati dan pemimpin Ninjinmen terkejut. Mereka tidak mengharapkan, bagaimana mungkin seorang pemuda di negara formasi memiliki kekuatan reinkarnasi yang begitu mengerikan. Kedua Master Sekte buru-buru memobilisasi napas mereka. Mendesak kekuatan gaib tertinggi untuk melawan kekuatan gaib yang kuat ini. Untuk sementara, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tidak ada yang bisa menang. Menara kecil itu tetap kesakitan, mendesak tulang tertinggi untuk mengkonsumsi banyak itu. Tapi itu sudah menjadi menara keputusasaan. Jika tidak dikalahkan, itu dan si Hao akan mati di sini. Tepat ketika menara kecil hampir habis, beberapa batang anyaman kristal mencuat dari kehampaan. Langsung ke Dewa Keabadian dan pemimpin Ninjinmen. Liu Shen ditembak, tangan gioknya yang berkulit putih bergerak sesuka hati. Tongkat anyaman itu sepertinya dipanggil. Dengan mudah memecahkan pesona tirai cahaya yang diringkas oleh ajaran Buddha. Kemudian pukulan ringan dilemparkan ke Dewi tak bertuhan. Biarkan sosok yang terakhir tiba-tiba menjadi kabur dan dapat menghilang kapan saja. Mata si Hao terbuka lebar. Ambil napas tajam. Kuat. Liu Shen terlalu kuat. Hanya satu gerakan yang akan mematahkan proyeksi Yang Mulia Surgawi yang tak bertuhan.